Xiaomi hanya membungkuk sederhana, tidak menyangka membuat suaminya Tisheng tidak bisa menahan diri. Mereka sudah saling mencintai selama bertahun-tahun, tetap mesra seperti semula, tetapi takdir sering suka mempermainkan orang. Hari itu mereka melewati sebuah toko gelap. Awalnya berpikir untuk mengisi perut sebelum melanjutkan perjalanan. Siapa sangka si gemuk ternyata menambahkan sesuatu ke dalam kopi. Setelah selesai, si gemuk tidak lupa mencicipi rasanya. Ketika kopi disajikan, pasangan ini sama sekali tidak menyadari bahaya. Saat mereka bersiap untuk makan, wanita bisu di toko itu tiba-tiba berteriak, seolah-olah memberitahu mereka bahwa ada masalah dengan kopi. Pasangan yang panik itu sedikit gugup. Saat ini si gemuk juga mengarahkan senjata ke mereka. Tisheng tidak mau kalah dan mengeluarkan senjata mengarah ke si gemuk. Suasana langsung menjadi tegang. Ketika saya mengira akan ada duel, ternyata si gemuk malah menyerah. Tampaknya si gemuk tidak menyangka Tisheng ternyata punya senjata. Melihat ini, Tisheng mengambil senapan dan membawa Xiaomi meninggalkan toko hitam itu. Setelah mereka pergi, pemilik toko, Bai Mao, kembali ke penginapan. Setelah mengamati rute pelarian mereka, pemilik toko mengambil telepon dan memberitahu anak buahnya untuk bersiap mencegat. Anak buahnya terlebih dahulu menangani polisi yang menghalangi, lalu mengendarai mobil polisi untuk mengejar pasangan itu. Melihat itu adalah mobil polisi, Xiaomi sama sekali tidak panik. Dia berpikir ini adalah kesempatan untuk melaporkan tokoh hitam tadi. Segera Xiaomi menghentikan mobil, sama sekali tidak menyadari bahwa di dalam mobil polisi itu adalah anak buah bos. Sebelum mereka sempat bereaksi, Tisheng sudah dikendalikan oleh salah satu anak buah, dan Xiaomi juga dilumpuhkan dengan senjata listrik oleh anak buah lainnya. Setelah menyelesaikan tugas, anak buah itu bersenandung kecil sambil kembali ke jalur semula. Tampaknya mereka sudah sering melakukan hal semacam ini. Kembali ke penginapan, si gemuk dan si rambut kuning bertanggung jawab untuk mengangkut. Tisheng dilemparkan ke dalam lubang dalam di belakang penginapan oleh si rambut kuning. Selain dia, ada 3 mayat. Sementara Xiaomi dibawa ke ruang bawah tanah. Melihat sosoknya yang menawan, tekanan darah si gemuk langsung melonjak. Tetapi meskipun begitu, dia tidak berani berpikir jahat. Karena si gemuk tahu bahwa Xiaomi adalah mangsa bos. Dia hanya bisa duduk di luar kandang sambil terus menelan ludah. Setelah mengetahui tugas selesai, bos tidak lupa memberi hadiah. Ini membuat si rambut kuning sangat tergiur. Karena wanita itu juga adalah kekasih impiannya. Bersihkan dan siapkan untukku. Mendapat perintah, wanita itu segera menuju ke ruang bawah tanah, lalu mengambil selang air dan mulai bekerja, menyiramkan air ke pakaian Xiaomi, membuat si gemuk menggertakkan gigi dengan marah. Ternyata bos menganggapnya sebagai alat reproduksi. Apakah pasangan itu bisa melarikan diri dengan selamat? Ini adalah sebuah toko hitam. Mereka khusus menargetkan pejalan kaki yang lewat. Pria akan dilempar ke dalam lubang dalam, dibiarkan bertahan hidup sendiri, sedangkan wanita muda akan menjadi alat reproduksi. Inilah prinsip operasi penginapan yang dijalankan oleh Bai Mao. Hari itu ada kehidupan baru yang datang ke toko. Berbeda dengan sebelumnya, Bai Mao berharap Tisheng bisa bergabung dengan organisasi mereka. Tentu saja kakak Tisheng tidak akan setuju. Dia memperingatkan pria itu untuk berpikir matang-matang, karena di dalam lubang tidak ada makanan. Dia tidak akan bertahan beberapa hari. Namun Tisheng sudah memutuskan. Dia bersumpah bahkan jika menjadi hantu, dia tidak akan melepaskan Bai Mao. Bos yang tak berdaya hanya bisa pergi. Kemudian dia menemukan Xiaomi dan berharap dia setuju dengan syaratnya. Jika bersedia melanjutkan keturunannya, maka Xiaomi pasti akan menjadi nyonya di sini. Siapa sangka, di hati pemeran utama wanita hanya ada Tisheng. Bujukan manis si rambut putih sama sekali tidak berpengaruh. Tetapi sebelum pergi, dia masih berharap Xiaomi mempertimbangkannya lagi. Keluar dari ruang bawah tanah, si rambut putih merasa sangat buruk. Dia memutuskan untuk pergi keluar dan bersantai. Ketika mobil meninggalkan penginapan, anak buahnya, si rambut kuning, punya ide lain. Dia pertama-tama membunuh Dewi yang paling dicintainya, lalu pergi ke lubang dalam untuk menemukan Tisheng. Huang Mao sadar bahwa dosanya sangat berat. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Tisheng sebelum mati. Namun, Huang Mao juga tidak ingin mengkhianati Bai Mao. Jadi dia dengan tegas memilih untuk gantung diri. Dan Tisheng berhasil melarikan diri dari lubang dengan memanfaatkan tubuh Huang Mao. Setelah selamat, dia mulai mencari istrinya. Untungnya, Xiaomi juga bukan orang yang mudah ditipu. Melihat pria gemuk yang sedang makan dengan lahap, dia mendapatkan ide. Kebetulan di tanah, pemeran utama wanita menemukan sebuah sekrup. Saat si gemuk sedang mengamati paha ayam, dia dengan cepat menyembunyikan sekrup itu di bagasi. Kemudian saatnya pelarian Xiaomi, dia pertama-tama meregangkan tubuh di dalam sel, menarik perhatian si gemuk. Benar saja, si gemuk terjebak. Lalu Xiaomi melanjutkan aksinya. Paha ayam si gemuk seketika tidak menarik lagi. Apakah Xiaomi bisa berhasil melarikan diri? Wanita itu meregangkan tubuhnya di dalam sel. Melihat penjaga gemuk terpancing, Xiaomi dengan tegas menekan tubuhnya untuk melancarkan serangan. Ayam goreng di tangan si gemuk langsung kehilangan daya tariknya. Melihat tujuannya tercapai, tokoh utama wanita itu terus menggoda dengan kata-kata, membuat si gemuk matanya berbinar-binar. Xiaomi terus memberi tekanan, melakukan serangkaian senam radio. Si gendut dengan canggung menyatakan dirinya hanya suka paha ayam. Meski berkata begitu, matanya tak pernah lepas dari Xiaomi. Tanpa sadar, paha ayam si gendut terlepas lagi. Tokoh utama berharap si gendut bisa membiarkannya keluar untuk berkomunikasi lebih dalam. Si gendut yang merasa haus sedikit kehausan menghadapi tokoh utama yang menyebalkan ini, si gendut pun tidak berpura-pura lagi, mengambil kunci dan ingin menunjukkan kemampuannya padanya.
Begitulah, Xiaomei berhasil dibebaskan. Si gendut awalnya mengira akan ada pertarungan besar. Tidak menyangka Xiaomei sudah mempersiapkan segalanya di dalam penjara. Saat si gendut sedang melamun, Xiaomei langsung menusukkan sekrup ke matanya. Memanfaatkan kesempatan ini, sang tokoh utama ingin mengambil kunci untuk membuka rantai. Tetapi kakinya ditangkap oleh si gendut, dia hanya bisa berteriak minta tolong. Teriakan minta tolong menarik perhatian suaminya. Dia menendang pintu ruang bawah tanah, lalu menendang si gemuk agar melepaskan tangan, dan Xiaomei pun berhasil diselamatkan. Saat itu, wanita gila menelepon bos. Mendengar suara ribut, si rambut putih menyadari ada kejadian tak terduga, lalu berangkat menuju penginapan. Di sisi lain, pasangan itu berhasil melarikan diri dari ruang bawah tanah, kemudian naik mobil dan cepat meninggalkan area penginapan. Dan semua ini dilihat oleh si rambut putih. Ketika mobil baru saja berangkat, si rambut putih sudah lebih dulu tiba di tengah jalan, lalu mulai melakukan senam di tempat. Anehnya, mobil pasangan itu tiba-tiba mogok. Meskipun sudah mencoba beberapa kali, mobil tetap tidak bisa dinyalakan. Saat saya mengira bahwa si rambut putih memiliki kekuatan khusus, tiba-tiba mobil itu menyala. Mereka sangat senang, lalu menginjak gas dan langsung menuju ke arah si rambut putih. Bos yang berdiri di tengah jalan terus membuat gerakan tangan untuk melakukan sihir, namun mobil itu tidak berhenti. Si rambut putih benar-benar panik. Detik berikutnya dia terlempar. Bos tergeletak di kap mesin, menumpang mobil, akhirnya kehabisan tenaga, dan meninggal di bawah mobil. Wah, saya kira si rambut putih benar-benar punya kekuatan super. Di akhir film, pasangan yang selamat dari bencana itu saling berpelukan erat meninggalkan tempat berbahaya ini. Mereka kembali ke kota, dan sejak itu menjalani kehidupan bahagia tanpa rasa malu.